Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Batosai. Katanya semangat Miminku. Siap Bang Batosai, semangat selalu ini. Makasih ya sudah support. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Ada juga guys yang support Mimin lewat langganan. Meskipun belum Mimin perbarui ya. Ada Hafiz Top, The Fatima, dan Iza Fariza. Makasih banyak banget buat kalian yang sudah support. Yuk kita ke videonya. Kapal C9 terbang di angkasa. Tim elit yang selamat dari bencana itu saling bertukar pandang. Sesekali melihat ke arah Lo Feng. Namun dia sedang mengobrol dengan Babata. Babata, berapa poin yang ku dapat? Jangan bilang aku belum mencapai 1 miliar. Meskipun aku dengan mudah mengalahkan anggota 10.000 ular tersembunyi itu, dia tetaplah Undying Jenderal Puncak. Akan sangat sulit untuk menghabisinya tanpa kekuatan tingkat Undying pejabat. Lo Feng berkata kepada Babata dalam hati. Total poin 1,4 miliar, kata Babata. Lo Feng menghela napas lega. Tidak buruk. Poin yang diberikan sekitar 1 miliar, tetapi itu masih sangat sedikit. Dia sudah menjadi Undying Jenderal Puncak, tetapi hanya memberi 1 miliar poin. Lo Feng, kamu bebas dari pasukan sekarang. Bahkan jika kamu meninggalkan tim, kamu tidak akan dihukum oleh militer, kata Babata. Lo Feng mengangguk. Orang gila. Kapten Taiwo akhirnya berbicara di tengah keheningan di tempat istirahat. Aku tidak menyangka akan memiliki prajurit tingkat tinggi di timku. Tanaman pemakan bintang langsung menghabisi keempat makhluk Undying. Dan kamu sendiri yang menghabisi iblis Undying Jenderal tingkat puncak itu. Aku pasti buta selama ini. Jurus terkuatmu adalah jurus seorang petarung, bukan master mental. Itu benar-benar membuat kami menyesal. Poison berdiri di sofa, menatap Lo Feng dengan aneh. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Berpura-pura menjadi master mental, namun kamu sudah bisa melepaskan bentuk ke-9 Nansen dan menghabisi Undying Jenderal Puncak. Bahkan anggota inti penguasa sektor dari dojo kapak besar yang ku kenal tidak sekuat itu. Hanya inti sejati dari 5 Leviathan yang memiliki kekuatan seperti itu. Rock berkata, anggota penguasa sektor wilayah primal dan wilayah absolut dari perusahaan alam semesta virtual adalah mereka yang telah berlatih selama ratusan ribu tahun. Oleh karena itu, banyak yang memiliki pemahaman hukum yang mirip dengan makhluk Undying tingkat pejabat. Namun, mereka mungkin masih belum dapat menghabisi makhluk Undying Jenderal tingkat puncak. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk dapat ikut berperang di wilayah terluar bersamamu. Rock menatap Lo Feng. Saudara-saudariku. Lo Feng menatap ke arah kerumunan. Semua orang dalam kelompok itu terdiam ketika mereka menatapnya. Perjalananku ke medan perang di wilayah sana, selain dari kota yang dikirim oleh militer, aku masih punya misi lain yang harus diselesaikan. Lo Feng berkata. Aku yakin semua orang bisa menebak apa yang akan aku katakan. Poison mengangguk. Kamu tidak mungkin berada di sini hanya untuk menghabiskan 1 miliar poin itu. Dan tidak mungkin kamu berada di sini demi uang. Karena hanya memelihara tanaman Undying itu sudah cukup untuk membuat Undying tingkat pejabat bangkrut. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Ketika aku menghabisi 5 makhluk Undying tadi, aku sudah mengumpulkan 1 miliar poin. Aku sekarang terbebas dari pasukan. Aku akan pergi. Meskipun mereka tidak sanggup kehilangan Lo Feng, mereka semua sudah menduga prajurit tingkat seperti itu tidak mungkin bisa tinggal di tempat yang rendah seperti bintang yang hancur bersama mereka. Maafkan aku, Lo Feng berkata dengan lembut. Tidak perlu, Taiwo berkata. Jika kamu tetap bersama kami, melawan yang lemah itu akan membuang-buang waktumu.
Namun melawan yang kuat, kami hanya akan menghambatmu. Keputusanmu itu sudah benar. Tidak peduli apa, aku Poison. Dulu adalah rekan setimmu. Poison tertawa. Orang gila, kamu tidak pernah mengungkapkan nama aslimu. Sepertinya kamu pasti punya latar belakang yang sangat serius. Bagaimanapun juga, kami semua punya nomor kontakmu di alam semesta virtual. Saat kamu akhirnya ingin mengungkapkan identitasmu, kamu akan memberitahu kami. Pasti, Lo Fong mengangguk. Wanita iblis itu menatap Lo Fong dengan penuh pesona lalu berteriak lembut. Jenius, saat kamu sudah menjadi sosok yang besar, jangan lupakan kami. Puluhan ribu tahun kemudian, kita mungkin akan bertemu lagi. Aku khawatir saat itu kamu akan mengejutkan kita sepenuhnya. Hammer mengangkat tangannya yang besar dan menepuk bahu Lo Fong. Aku menunggu hari itu. Tentu saja aku harus bertahan hidup dan meninggalkan perang di wilayah luar. Lo Fong akhirnya mengobrol dengan kelompok ini selama setengah tahun. Perpisahan akhirnya tiba. Ini adalah barang rampasan dari 5 makhluk Undying tadi. Lo Fong membalikkan tangannya. Bagiku, barang-barang ini tidak terlalu berguna. Aku yakin kalian semua lebih membutuhkannya daripada aku. Setelah itu, Lo Fong menggunakan energi dunianya untuk mengendalikan cincin tersebut. Taiwo dan yang lainnya benar-benar tercengang. Ini adalah kekayaan dari 5 makhluk Undying. Dan terutama dengan keagungan Meng Weina, itu mudah disamakan dengan puluhan atau bahkan ratusan makhluk Undying seperti Tolu. Perspektif si gila benar-benar berbeda dari kita. Meng Weina itu, dia menghabisinya dengan mudah. Barang-barang ini sungguh tidak berarti apa-apa baginya. Semuanya terima saja, kata Rock. Ini serupa dengan barang-barang kita dalam 1000 tahun terakhir. Semua anggota mengedarkan cincin itu untuk memeriksanya. Kapten Taiwo berkata dengan gembira, alat pemindai ini jauh lebih baik daripada yang kita gunakan. Alat pemindai yang bagus sangat penting dalam perang wilayah luar. Alat ini akan memungkinkan seseorang untuk mendeteksi musuh terlebih dahulu sambil tetap bersembunyi dari mereka. Alat ini sendiri seharusnya bernilai lebih dari 10.000 elemen campuran. Ini barang bagus. Orang gila, kamu akan menjelajahi medan perang. Kamu memerlukan alat pemindai yang bagus. Aku punya satu, kata Lo Fong. Kapten, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang poin kontribusi yang diperoleh dari menghabisi makhluk Undying? Lo Fong bertanya. Undying terbagi menjadi jenderal, pejabat, dan kaisar, yang mana biasanya tingkat pejabat dapat mencapai tingkat tubuh abadi. Begitu itu terjadi, menghabisi mereka akan sangat sulit, Taiwo berkata. Dan para jenderal tanpa tubuh abadi jauh lebih mudah dihabisi. Menghabisi seorang jenderal memiliki poin paling sedikit, dan biasanya dibagi menjadi 2 level. Jenderal level bawah akan memberikan 100 juta, sedangkan level atas akan memberikan 1 miliar. Hanya 2 level ini. Tingkat pejabat dan kaisar masing-masing memiliki 3 level. Menghabisi pejabat tingkat rendah akan menghasilkan 10 miliar. Menghabisi pejabat tingkat tinggi akan menghasilkan ratusan miliar. Menghabisi pejabat tingkat atas akan menghasilkan 1 triliun. Kaisar tingkat rendah akan memberikan 10 triliun. Seorang kaisar tingkat tinggi akan memberikan 100 triliun. Seorang kaisar puncak akan memberikan 1 kuadriliun. Taiwo menyelesaikan semuanya dalam 1 tarikan napas. Dia telah lama berkecimpung dalam perang wilayah luar. Oleh karena itu, dia mengetahui banyak makhluk Undying dan juga informasi tentang mereka. Terima kasih. Lo Fong tiba-tiba bangkit. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok itu dan berbalik untuk terbang keluar kapal. Dengan jentikan tangannya, sebuah kapal berbentuk cakram kelas E9 muncul dan dia terbang masuk. Lo Fong akhirnya memulai perjalanan pertempurannya yang sebenarnya di perang wilayah luar. Di dalam ruang kendali kapal E9, Lo Fong berbaring di sofa dan menyeruput secangkir teh panas mendidih. Dengan sistem pemindaian canggih ini, aku bisa menyeruput teh dengan tenang di medan perang di wilayah luar, dan aku tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak apapun. Lo Fong meminum tehnya saat layar lengannya menampilkan informasi di sekitar area 1 miliar kilometer di sekelilingnya. Para pejuang ras lain bahkan tidak dapat mendeteksi Lo Fong.
Sistem bintang yang hancur tidak memiliki prajurit yang mampu membeli perangkat ini senilai lebih dari 10 juta elemen campuran. Lo Feng, ada surat, Babata berteriak. Lo Feng mengerutkan kening dan terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Sebagian besar prajurit selalu terhubung ke jaringan dalam perang wilayah luar, karena jaringan tersebut memungkinkan mereka mengetahui di mana sekutu mereka. Dan dalam pertempuran mereka harus membuka siaran pertempuran. Hanya dengan cara itu, sistem dapat melihat pertempuran dan mendistribusikan poin kontribusi. Prajurit Lo Feng, kamu telah menyelesaikan kota poinmu dan meninggalkan tim. Kamu punya dua pilihan sekarang. Satu adalah terus berjuang, dan yang lainnya adalah pensiun dan meninggalkan perang di wilayah luar. Lanjutkan pertempuran, kata Lo Feng. Sistem menerima jawabannya dan segera mengirim email berikutnya. Bebas dari militer, kamu memiliki hak untuk menukar harta karun dan bahkan uang tunai. Setiap 100.000 poin kontribusi setara dengan 1 elemen campuran. Dan sebagai anggota perusahaan alam semesta virtual, setiap 100.000 poin kontribusi dapat ditukar dengan 1 poin dari perusahaan. Kamu memilih untuk terus berjuang, jadi kamu punya dua pilihan lagi. Satu, kamu bisa pergi sendiri. Yang kedua, kamu dapat memilih untuk memimpin sebuah tim. Tim ini dapat memiliki 100 penguasa sektor, 1000 penguasa domain, dan 10.000 level universe. Misimu adalah memimpin tim ini ke dalam pertempuran. Saat kamu menghadapi pasukan lain, kamu akan berhadapan dengan Undying, dan pasukanmu akan bertempur melawan pasukan mereka. Aku pilih opsi pertama, yaitu pergi sendiri, kata Lo Feng. Sudah direkam, kami sekarang akan mengirimkan peta medan perang ke-7 terbaru. Mohon terima. Sistem mengirimkan peta baru melalui alam semesta virtual dan menutup panggilan setelahnya. Peta virtual 3 dimensi dari area tersebut muncul. Seluruh medan perang ke-7 tampak sangat kompleks. Bintang-bintang yang hancur memiliki banyak tim penguasa sektor. Ada juga berbagai tim yang dipimpin oleh makhluk Undying dengan sedikit level pejabat. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada tantangan bagiku, dan jumlah makhluk Undying terlalu sedikit. Mencari mereka saja sudah bermasalah. Memburu mereka akan lebih sulit. Lo Feng melihat peta. Setelah memperbesar sedikit, titik-titik yang tak terhitung jumlahnya itu memiliki nama di sampingnya. Benua Yanji. Lo Feng melirik tempat ini. Ini adalah salah satu area pertempuran tingkat tinggi di area pangkalan ke-26. Benua Yanji, salah satu area pertempuran tingkat tinggi di area perkemahan ke-26 medan perang ke-7. Mereka yang berani masuk adalah manusia bersama dengan prajurit ras lain. Tim elit mereka pasti memiliki makhluk Undying. Di antara makhluk Undying, para jenderal menempati 2/3 dari jumlah tersebut. Pejabat menempati 1/3 dari jumlah tersebut. Dan hanya sedikit yang berada pada tingkat kaisar. Di sini, jika seseorang tidak memiliki tubuh yang abadi, peluang untuk bertahan hidup sangatlah rendah. Benua Yanji adalah salah satu area pertempuran tingkat tertinggi, kata Lo Feng. Namun di medan perang ke-7, itu masih dianggap sebagai area kelas 2. Di atasnya masih ada kelas 1. Tubuh manusiaku dapat mengandalkan baju sirah prajurit yang diperkuat hingga kekuatan 1000 penguasa sektor. Itu akan menjadi kekuatan Undying pejabat tingkat rendah, dan pemahaman hukumku sedikit lebih kuat daripada pejabat tingkat rendah. Namun, aku tidak memiliki tubuh abadi. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Melawan pejabat tingkat biasa, tubuh bumiku akan mengalami banyak kesulitan. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat berkumpulnya banyak makhluk Undying setingkat kaisar. Aku akan ke sana di masa depan. Kekuatanku masih belum cukup. Saat aku menjadi makhluk terkuat di benua Yanji, barulah aku akan memiliki hak untuk pergi ke tempat-tempat itu. Babata, ayo kita keluar, perintah Lo Feng. Perangkat pemindai Lo Feng telah lama mendeteksi beberapa musuh dan dengan mudah menghindarinya. Oleh karena itu, kapal E9 ini belum pernah diserang. 6 hari kemudian, kapal cakram hitam yang telah terbang selama beberapa hari di alam semesta akhirnya mencapai tujuannya. Benua yang luas berdiri di hadapan mereka, dan di sekelilingnya terdapat benua-benua besar lain yang mengapung.
Waktuku di peperangan wilayah luar mungkin akan kuhabiskan di sini selama beberapa ribu tahun ke depan. Lo Feng merenungkan gambar Taiwo, Poison Hammer, dan yang lainnya. Mereka mungkin masih berada di bintang yang hancur. Taiwo, mari berharap kalian semua selamat dan kembali. Semoga saja aku juga bisa melakukan hal yang sama. Kapal E9 dengan cepat terbang menuju benua. Mulai hari ini, tim elit Taiwo akan bertarung di dalam bintang-bintang yang hancur melawan ras-ras lain. Namun Lo Feng akan bertarung melawan para pejuang yang lebih kuat dari ras-ras lain. Lo Feng berdiri di ruang kendali dan menatap benua luas tak berujung di bawahnya. Itu hanya sebuah pecahan, namun aku tidak dapat melihat ujungnya. Lo Feng, menurut penanda pada peta, benua utama diberi nama nomor 1. Kita saat ini terbang di atas nomor 9 dan diameter terbesar sekitar 900 miliar kilometer. Suara Babata bergema di dalam ruang kendali. Saat terbang di atas benua 9 melalui alat pemindainya, Lo Feng dapat dengan jelas melihat banyak tim di sekitar wilayahnya yang seluas 1 miliar kilometer. Lo Feng terpesona karenanya. Babata, kamu akan bertanggung jawab atas alat pemindai. Beritahu aku jika terjadi sesuatu. Dia kembali ke tempat peristirahatannya. Ruang itu terbuat dari logam paduan F9. Tentu saja itu milik Meng Weina. Setelah terbang selama setengah bulan, Babata berteriak mendesak dari dalam. Ada apa? Tanya Lo Feng. Cepatlah kamu datang ke ruang kendali, kata Babata. Kamu sengaja menyembunyikan sesuatu. Lo Feng tersenyum dan berjalan menuju ruang kendali. Babata, mengapa kamu menghentikan kapal? Kami berencana untuk memasuki benua utama. Tetapi mengapa kamu berhenti di udara di atas benua ke-9? Babata tertawa aneh. Sebuah layar muncul di hadapan Lo Feng dan di atasnya ada gambar manusia. Ia mengenakan baju besi hijau tua dengan telinga runcing. Nolan San. Lo Feng terkejut. Babata, mengapa kamu menunjukkan fotonya kepadaku? Kemudian mata Lo Feng berbinar. Apakah kamu benar-benar menemukannya? Lo Feng terkejut. Dia benar-benar menemukan Nolan San. Ini adalah takdir. Mata Lo Feng berbinar dingin. Nolan San saat itu, ia telah mengirim tim tingkat bintang ke bumi dan menggunakan kekerasan mengancam bumi, yang mana banyak manusia telah tewas, dan ia memaksa para elit bumi keluar dari markas mereka dan menghancurkan banyak markas sebagai ancaman. Untungnya, Lo Feng menjadi pemimpin bumi pada waktu yang tepat dan menggunakan hukum Gunung Naga Hitam untuk memaksanya pergi. Dia bahkan mengirim 2 prajurit tingkat universe, yang satu tewas dan yang lainnya menjadi budak jiwa Lo Feng. Lo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Kita belum pernah bertemu selama lebih dari 4000 tahun. Aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sekarang. Lo Feng memberi perintah. Pindai di mana Nolan San berada dan proyeksikan. Layar segera muncul di udara dan memperlihatkan adegan pertempurannya mengejutkan. Di satu sisi, ada manusia dengan 2 makhluk undying, sekitar 200 penguasa sektor, dan hampir 2000 penguasa domain, dan hampir 20.000 tingkat universe. Sisi lainnya adalah ras iblis, yang dipimpin oleh 1 makhluk undying iblis. Iblis undying yang kuat ini bertarung melawan dan menekan 2 undying manusia. Bersamaan dengan itu, kekuatan pasukan mereka benar-benar menekan sisi manusia. Di antara hampir 200 penguasa sektor di sisi manusia, ada 1 siluet manusia, itu Nolan San. Ternyata dia penguasa sektor level 3. Sinyal bahaya dikirimkan ke semua sekutu sekitar dalam area seluas 10 miliar kilometer. Lo Feng, seorang undying dari pertempuran di bawah ini, meminta untuk menelepon, kata Babata. Terima saja. Lo Feng mengangguk. Kirimkan ke komputer kuantum di lenganku. Layar menampilkan seorang pria berjubah putih yang memiliki ekspresi mendesak. Tolong bantu kami. Pemindaiku tidak dapat mendeteksimu, tetapi sistem militer telah mendeteksi penandamu. Kamu seharusnya lebih kuat dari kami, dan dengan kami 2 makhluk undying, kami seharusnya dapat menghadapi iblis undying. Tolong datang dan bantu kami. Kami hampir tidak dapat bertahan. Lo Feng mengangguk. Nolan San itu memang licik. Lo Feng mengamati situasi pertempuran. Pada level penguasa sektor 3,
dia tentu tidak akan berhadapan dengan prajurit puncak penguasa sektor sendiri. Tentu saja, penguasa sektor lain akan membantunya. Sepertinya hubungannya dengan yang lain tidak buruk. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Sebuah baju besi hitam dengan cepat memanjang melalui tubuhnya. Binatang bertanduk emas tidak memerlukan persenjataan dewa binatang. Aku akan membiarkan tubuh manusia menggunakannya, pikir Lo Fong. Papan Luo Fuqi dan persenjataan dewa binatang. Inilah perlengkapan yang akan dia gunakan untuk bertempur di sini. Pintu kabin terbuka dan dia segera terbang keluar. Jauh di atas pegunungan, manusia dan iblis saling beradu. Saudara kedua, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Nolan Shan berkata dengan nada mendesak. Kita akan jatuh, bersiaplah untuk melarikan diri. Saudara kelima, cepatlah pergi. Saudara kelima, kamu hanya penguasa sektor level 3. Jika kamu bertemu dengan penguasa sektor puncak manapun, kamu pasti akan mati. Nolan Shan merasa cemas. Di tengah pembantaian itu, Nolan Shan menunjukkan ekspresi sedih tetapi berpikir dalam hati. Ini sudah ke-63 kalinya melarikan diri dalam perang wilayah luar. Seseorang benar-benar bertemu kawan hidup atau mati di sini. Saat Nolan Shan bersiap untuk melarikan diri, energi yang kuat turun dari atas. Raungan bergema di seluruh daratan dan langit. Sebuah siluet burung besar yang indah meluncur turun dan menggemparkan kedua belah pihak. Siluet burung besar yang indah dan menakutkan itu melesat turun. Itu adalah siluet berbaju besi hitam dengan perisai emas. Kedua makhluk andaing manusia gembira. Namun, iblis berkepala dua yang jahat itu melolong. Papan Luo Fuqi adalah senjata terbang yang terkenal, terbentuk secara alami dan dibuat khusus. Sekilas bentuknya hampir seperti burung, terutama dengan ukiran burung misterius yang terbentuk secara alami. Saat sudah menyatu sepenuhnya dengan pemiliknya, memicu sepenuhnya akan menghasilkan siluet burung yang menyebabkan kecepatan seseorang meningkat pesat. Memiliki papan Luo Fuqi sudah menunjukkan statusnya. Sufan, kita bisa menang. Makhluk kandang berbaju besi tembaga itu terbakar api saat dia berbicara dengan penuh semangat. Kita mungkin bisa membalikan keadaan. Lelaki yang tampak lemah itu dikelilingi oleh tetesan air sambil tersenyum. Tapi tiba-tiba, kedua makhluk kandang itu menatap dengan mata terbelalak. Apa? Hanya seorang penguasa sektor? Deteksi energi mereka sangat akurat. Langsung merasakan bahwa pria berbaju hitam yang berlari turun adalah seorang penguasa sektor. Meskipun energinya sangat tinggi, meskipun dia berdiri di papan Luo Fuqi, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa pria berbaju hitam ini tetaplah seorang penguasa sektor. Lo Fong berdiri di papan dan bergegas turun. Setelah melihat iblis berkepala dua yang jahat itu, tentu saja dia sangat jelas tentang jenis iblis apa ini. Salah satu dari 18 garis keturunan bangsawan dari ras iblis saat dewasa. Ia secara alami akan mencapai level penguasa domain. Satu kepala memiliki mata perak dan yang lainnya memiliki mata emas. Iblis ini, meskipun bakat alaminya jauh dari binatang Huiso dan jauh dari kemampuan alami binatang bertanduk emas untuk memperkuat, populasinya masih jauh lebih banyak daripada kedua binatang angkasa itu. Lo Fong berpikir dalam hati, 12 garis keturunan puncak dari binatang angkasa jauh lebih berharga daripada 18 garis keturunan iblis. Demikian pula, peluang mereka menjadi makhluk kandang jauh lebih mudah daripada binatang angkasa. Lo Fong bergegas turun dan langsung memicu perisai emas di tangannya. Sejumlah besar plat logam berbentuk belah ketupat terkelupas, masing-masing dengan ukiran rumit saat mereka langsung terjalin dengan benang emas yang tak terhitung jumlahnya. Energi dahsyat yang mendominasi alam semesta, meskipun tampak lemah saat ini, tetap saja membuat orang lain menggigil. Kedua manusia andaing itu terkejut. Bahkan iblis andaing itu menatap gambar itu dengan mata terbelalak. Persenjataan dewa binatang bentuk pertama, yaitu dewa binatang turun. Luo Fong berbaju besi hitam berdiri di papan Luo Fuqi dan menatap ke bawah ke arah iblis mimpi buruk ruang waktu. Ruang di sekitarnya melengkung dan padang rumput yang luas muncul. Ini adalah proyeksi dunia yang kuat segera berbenturan dengan domain hukum. Cakar mengerikan dari dewa binatang beserta daun emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar hingga puluhan ribu kilometer di area tersebut.
melilit iblis yang terluka parah dan melarikan diri. Daun emas yang tak terhitung jumlahnya dengan liar melilitnya, dan dalam sekejap mata, tak ada yang tersisa dari binatang itu sama sekali. Ia telah mati. Mati di bawah kehadiran dan teknik dewa binatang terkuatku. Kamu seharusnya merasa terhormat. Lo Feng yang berbaju besi hitam melambaikan tangannya, dan tanaman pemakan bintang andeng itu dengan cepat menyusut dan memasuki bahunya. Lari! Ribuan iblis melolong dan berteriak dalam berbagai bahasa. Mereka berpencar ke segala arah. Para penguasa sektor manusia, penguasa domain, dan tingkat universe yang awalnya kalah bekerja sama dan dengan cepat menghabisi sebanyak mungkin kedua manusia andeng itu. Mereka tersenyum saat mereka berjalan menuju Lo Feng. Terima kasih saudaraku. Makhluk andeng berbaju besi tembaga itu berjalan mendekat. Terima kasih atas bantuanmu. Sosok yang tampak lemah dan tak berdaya itu dengan hati-hati memeriksa Lo Feng sambil berkata, dia adalah Boye dan aku Sufan. Kami berdua adalah andaing tingkat jenderal. Kami percaya bahwa kamu adalah seorang bangsawan dari salah satu dari 5 Leviathan. Baju besi hitam Lo Feng bergerak dan helmnya menghilang, menampakkan seorang pemuda berambut pendek. Di sisi lain, Nolan San berkumpul dengan gembira bersama 2 prajurit puncak penguasa sektor lainnya. Saudara kelima, kalau begitu kita harus berterima kasih kepada pendekar sakti itu. Prajurit itu memang kuat. Dia seharusnya setingkat penguasa sektor, namun dia dengan mudah menghabisi andai ras iblis, dan daun emas itu seharusnya tanaman undying. Nolan San mengangguk saat mendengar itu, sambil berpikir dalam hati, seorang penguasa sektor dengan mudah menghabisi undying iblis, itu hebat sekali. Dia benar-benar jenius. Siapa yang tahu apa latar belakangnya? Jika aku bisa mendekatinya, maka Lo Feng tidak akan menjadi ancaman bagiku lagi. Lihat, prajurit itu memperlihatkan wajahnya. Semuanya memandang. Nolan San pun berbalik. 2 makhluk undying yang biasanya sombong dan perkasa tampak rendah hati saat menyambut pria berbaju hitam dan mengobrol dengannya. Prajurit itu memperlihatkan wajahnya, meskipun penampilannya sedikit berubah, karena orang ini adalah alasan dibalik kedatangan Nolan San ke perang wilayah luar selama 4000 tahun. Bagaimana mungkin Nolan San yang dipenuhi kebencian tidak mengenali wajah ini? Mampus kau Nolan San. Gimana guys? Nah, akhirnya bertemu dengan Nolan San lagi ya. Tapi nggak tahu nih bagaimana cara Lo Feng untuk mengalahkan atau menghabisi Nolan San. Karena bagaimanapun mereka kan masih dianggap satu ras manusia, teman-teman, tidak boleh saling menghabisi kan. Nah, ditunggu aja di next episode bagaimana Lo Feng menangani Nolan San.